Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dari kelas 05 SAKM 004 ingin mempresentasikan tentang ekuitas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nuril Asfa. Baik, langsung ke presentasinya. Yang pertama yaitu ada pengertian ekuitas. Ekuitas adalah jumlah uang yang akan dikembalikan kepada pemegang saham suatu perusahaan. Jika seluruh aset perusahaan dicairkan dan seluruh hutang perusahaan dibayar, nilainya ditentukan dari total pencairan seluruh aset perusahaan dikurangi dengan total hutang perusahaan yang harus dibayar. Karena artikulasi yang harus dipertahankan, ekuitas tidak didefinisi secara semantik, tetapi secara sintaktik. Artinya, ekuitas didefinisikan secara mekanik atau prosedural dalam kaitannya dengan elemen-elemen statement keuangan yang lain. Jadi, ekuitas juga diartikan sebagai modal karena berupa harta yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk digunakan sebagai biaya operasional perusahaan, dan nantinya harta tersebut akan mengalami residu atau pengurangan karena kewajiban yang harus dibayarkan seperti kewajiban hutang dan beban lainnya. Selanjutnya ada komponen ekuitas pemegang saham. Yang pertama ada modal depositor. Yang termasuk ke dalam modal depositor adalah modal yuridis, seperti penerbitan saham baru, kapitalisasi laba ditahan, dividen saham, konversi obligasi, dan stok subscription. Yang kedua ada laba ditahan. Yang termasuk laba ditahan adalah laporan laba rugi, dividen, rekapitulasi, defisit, dan perubahan akuntansi. Yang ketiga, lain-lain. Komponen ekuitas lain-lain ini terdiri atas pos-pos yang tidak dapat dimasukkan ke dalam komponen modal depositor lainnya atau laba ditahan, tetapi sering diklasifikasikan sebagai pos ekuitas pemegang saham. Pos-pos ini misalnya adalah untuk penahanan belum terrealisasi, penyesuaian kapital belum terrealisasi lainnya, selisih revaluasi, dan hak pemegang saham minoritas. Selanjutnya ada tujuan penyajian ekuitas. Tujuan pelaporan informasi ekuitas pemegang saham adalah menyediakan informasi kepada yang berkepentingan tentang efisien dan kepengurusan atau stewardship management. Tujuan lain adalah menyediakan informasi tentang riwayat serta prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas lainnya. Selanjutnya ada pembedaan modal depositor dan laba ditahan. Pembedaan juga penting secara yuridis, karena modal depositor merupakan dana dasar yang harus tetap dipertahankan untuk menunjukkan perlindungan pada pihak lain, sedangkan laba ditahan adalah jumlah rupiah yang secara yuridis dapat digunakan untuk pembagian dividen. Dan selanjutnya ada obligasi terkonversi. Dalam hal tertentu, perusahaan menerbitkan obligasi dengan karakteristik bahwa obligasi tersebut dapat ditukarkan dengan saham biasa atas kehendak pemegang obligasi dalam periode konversi tertentu. Selanjutnya ada modal yuridis. Modal yuridis timbul ketentuan hukum yang mengharuskan bahwa harus ada sejumlah rupiah yang dipertahankan perlindungan kepada pihak lain. Besarnya modal yuridis sama dengan jumlah yang dikenal dengan modal saham. Modal saham menunjukkan jumlah rupiah perkalian antara caca saham beredar dengan nilai nominal per saham. Jumlah ini jumlah yang secara yuridis menjadi hak pemegang saham. Nominal saham sering dianggap bukan harga efektif saham secara akuntansi. Penentu nilai nominal saham sebenarnya tidak berguna ekonomi. Nilai nominal saham adalah alat untuk pemerataan distribusi pemilikan daripada menunjukkan nilai saham itu sendiri. Alasan saham diterbitkan tanpa nilai nominal. Yang pertama yaitu menghindari utang bersyarat dalam hal saham terjual di bawah harga nominal. Yang kedua, tidak ada hubungan antara nilai nominal dengan harga pasar saham. Selanjutnya, dividen saham. Dividen saham adalah distribusi dividen dalam bentuk saham yang sejenis dengan saham yang mula-mula diterbitkan. Bila distribusi dividen saham tidak disertai dengan kapitalisasi laba ditahan, dividen saham akan menyerupai pemecahan saham atau stock split. Pemecahan saham adalah nominal atau nilai pernyataan atau stated value per saham dengan cara menukar tiap satu saham yang beredar dengan
Dua atau lebih saham baru yang nilai nominal per sahamnya merupakan pecahan dari nilai nominal saham pemula. Baik, segitu saja presentasi kami dari kelompok 10. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.